Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Salin. Di video kali ini, aku mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di rumah singgah. Dan ini adalah kondisi rumah singgah saat ini, teman-teman. Aku terakhir ke sini tuh 5 hari yang lalu, jadi beberapa tanaman hias yang ada di sini sudah mulai layu. Untuk lantai garasinya sudah sangat kotor sekali karena jarang aku siram, teman-teman. Aku biasanya kalau kesini tuh cepet-cepet habis siram langsung pergi. Beberapa tanaman hias di pojok ini juga tidak sehat. Ini ada salah satu tanaman hias Pitonia. Dia terlihat tidak sehat sekali karena sering kekurangan air ya, teman-teman. Yang ini masih agak bagus sedikit. Lanjut kita cek tanaman hias palem kuning yang ada di teras. Untuk tanaman hias palem kuning ini diserang oleh hama kutu putih. Nah, seperti ini teman-teman. Ini harus segera diatasin, kalau enggak dia akan rusak. Kondisi halaman di depan juga sangat kotor. Untuk tanaman hias bougainville aku sudah menjalar kemana-mana. Pada bagian bawah, di atas kerikil banyak sekali daun dan bunga kering. Sebelum kita beres-beres, kita kunci dulu untuk pagarnya ya teman-teman, karena di sini aku sendirian. Supaya lebih aman dan tenang, kita kunci aja pagarnya. Pekerjaan selanjutnya adalah mengambil daun-daun kering pada tanaman gantung yang aku tempatkan di dinding. Caranya adalah dengan mengambil satu persatu atau menggoyang-goyangkan dedaunan tanaman hias ini ya. Nantinya untuk daun-daun yang sudah kering ataupun layu akan jatuh dengan sendirinya. Nah, ini adalah tanaman hias Begonia Martin. Untuk tanaman hias ini sudah sangat layu, teman-teman. Terlihat sekali letoy untuk daun-daunnya ya. Kasihan banget ini tanamannya. Untuk tanaman hias jenis Pedilanthus atau zigzag plant, tanaman hias ini masih kuat ya, teman-teman. Untuk daunnya juga masih segar. Sebenarnya agak layu sedikit, tapi masih bisa bertahan ketika tidak disiram 5 harian gitu. Kita goyang-goyangkan untuk daunnya agar daun yang kering jatuh. Pedilanthus adalah salah satu rekomendasi tanaman hias yang minim sekali perawatan, yang mungkin cocok buat teman-teman yang sibuk tapi pengen merawat tanaman hias. Selain itu, harganya pun juga masih terjangkau teman-teman. Satu polybag di kios bunga Krishna itu harganya 6.000 sampai dengan 7.500. Selanjutnya kita bersihkan untuk tanaman Syngonium liliput. Untuk daun-daun yang mengering ini harus kita ambil satu persatu ya teman-teman, supaya tidak busuk dan mengakibatkan daun-daun yang sehat menjadi rusak ataupun busuk juga. Banyak sekali daun dari tanaman Syngonium liliput ini yang mengering karena memang dia sebenarnya agak sedikit suka dengan air ya teman-teman. Paling tidak untuk ukuran serimbun ini itu harus disiram 2 hari sekali. Mumpung masih pagi dan panas dari sinar matahari pagi itu tidak terlalu menyengat gitu ya di badan, akhirnya aku memutuskan untuk membersihkan area sebelah sini dulu teman-teman. Sebelum kita sapu, kita rontokkan dulu beberapa daun dan bunga kering dari tanaman rambat bougainville.
Tanaman bougainvilleku ini waktunya untuk memangkas teman-teman, karena sudah menjalar kemana-mana. Sebagian batangnya itu juga sudah hampir masuk ke rumah tetangga. Dan langsung aja kita sapu rontokan dari daun dan bunga kering. Tanaman bougainville sebenarnya masih banyak banget di atas teman-teman, tapi karena kotor banget ya, terkena mata dan juga wajah aku itu rasanya gak nyaman sekali. Jadi sementara ini dulu aja yang kita bersihkan. Nanti kalau ada waktu lagi dan cuacanya udah nggak terlalu panas, kita pangkas dan kita bersihkan daun-daun kering yang terjebak di antara rerimbunan tanaman bougainville. Untuk sahabat Mama Selin yang tanya tanaman bougainville ini ditanam langsung di tanah atau di dalam pot, jawabannya adalah di dalam pot ya teman-teman. Jadi untuk tanaman bougainville ini, pot bagian bawahnya itu aku lubangin agak lebar supaya akarnya itu bisa menembus tanah. Tanaman bougainville ini tidak aku copot dari potnya agar dia tidak stres ketika pemindahan dari rumah desa ke rumah singgah. Selain itu perawatannya juga lebih memudahkan kita ya, daripada kita tanam langsung ke tanah. Kita bersihkan juga area di sebelah sini teman-teman, ada rumput yang mengganggu, kita cabut aja. Nah untuk rumput sintetis ini, rumput sintetis yang bisa dipakai di luar halaman ya, jadi bisa terkena hujan ataupun panas. Ini udah aku pakai selama 3 tahun, dia masih tetap bagus. Lanjut kita menyapu lantai garasi teman-teman. Banyak sekali daun-daun kering yang sudah kita goyang-goyangkan tadi ya, yang sudah berjatuhan di lantai garasi. Sebelum kita pel, kita sapu terlebih dahulu agar kotor-kotorannya itu menghilang. Nah bisa kita lihat debunya tuh banyak banget teman-teman, karena memang udah berhari-hari rumah ini nggak aku sapu. Karena di rumah singgah ini tidak ada rizotin atau obat pembasmi hama pada tanaman hias, jadi sementara untuk tanaman palem kuningnya aku semprot dulu aja dengan air ya teman-teman, agar kutu putihnya itu rontok ya, meskipun cuma sedikit, paling tidak sementara waktu dia bisa segar kembali gitu ya, tidak dihinggapin kutu putih pada daun-daun dari palem kuning ini. Sekalian kita pel juga untuk terasnya ya teman-teman. Di sini untuk terasnya tuh kotor banget, banyak sekali debu-debu. Nah, saat yang ditunggu-tunggu oleh semua tanaman hias yang ada di sini adalah disiram, teman-teman. Kenapa aku tidak langsung menyiramnya? Karena memang lantainya tadi kotor, semuanya kotor. Kalau misalkan kita siram terlebih dahulu, akan susah sekali untuk membersihkan lantai dan juga daun-daun kering yang berada di atas batu kerikil.
Kita siram full ya teman-teman sampai mengocor, dan juga sekalian kita bersihkan juga daun-daunnya. Kita semprot daunnya satu persatu, helai demi helai, karena daun-daun dari tanaman hias yang ada di rumah singgahku ini kotor banget, terkena debu. Tanaman hias kupu-kupuku juga udah mulai menunduk ya, karena untuk media tanamnya tuh kering banget kalau dipegang. Nah, di sini aku sedang menyiram tanaman Pedilanthus. Jadi untuk tanaman Pedilanthus ini ada dua jenis teman-teman, yaitu Pedilanthus tegak dan Pedilanthus juntai. Untuk Pedilanthus yang ada di depan aku yang batangnya itu kenceng banget ke atas, ini adalah Pedilanthus tegak. Tapi untuk yang Pedilanthus di sebelahnya ini adalah Pedilanthus juntai. Untuk batangnya itu menjuntainya ke bawah dan dia lebih lemes daripada Pedilanthus tegak. Pedilanthus tegak jika ditanam pada pot dinding, kemudian dalam waktu yang beberapa lama, akhirnya untuk batangnya yang keras itu akan menjuntai ke bawah teman-teman. Seperti Pedilanthus yang aku siram ini awalnya adalah tegak, tapi lama-kelamaan karena batangnya itu semakin lama semakin panjang, akhirnya mau tidak mau dia menjuntai ke bawah. Lanjut kita menyiram pada rak di sisi sebelah sini ya teman-teman. Jadi di sini aku beri tanaman hias Aglonema, Calathea dan juga Sri Rejeki. Ketiga jenis tanaman ini tidak masalah jika disiram beberapa hari, bahkan 5 hari sekali itu nggak ada masalah. Dia tetap segar, daun-daunnya juga masih sangat bagus. Yang paling penting adalah kita meletakkannya di bawah naungan atau tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tiga jenis tanaman ini pada dasarnya juga tidak terlalu suka dengan air, malah kalau kebanyakan kita menyiram air akan menjadi busuk. Sama seperti tanaman hias gantung yang ada di dinding, untuk tanaman hias ini kita siramnya banyak ya teman-teman sampai mengocor. Selanjutnya untuk tanaman hias yang kurang sehat, aku bawa pulang saja teman-teman. Ada beberapa pot tanaman hias Fittonia yang sudah tidak layak sekali untuk dipajang gitu ya. Jadinya aku bawa pulang, akan aku rawat dulu di rumah desa. Nanti kalau sudah bagus, insya Allah akan aku bawa lagi ke sini. Setelah selesai menyiram, lanjut kita pel untuk lantai garasi ini ya teman-teman. Lantai garasi ini tuh agak berkerak gitu, jadi akan aku sikat menggunakan sabun harusnya, tapi karena aku punyanya itu cuman
shampoo rambut. Akhirnya aku gosok pakai sampo. Lantai garasi ini sebelumnya sudah aku cat dengan menggunakan cat epoksi ya teman-teman, cat khusus untuk keramik. Permukaannya glossy sehingga mudah untuk dibersihkan. Aku menggunakan cat epoksi untuk lantai keramik garasi ini karena lantai garasiku sebelumnya ini keramiknya tuh kusam teman-teman. Jadi ceritanya salah pilih lantai keramik gitu ya. Aku pakai keramiknya itu keramik yang dibuat untuk trotoar. Aku pikir bagus, tapi ternyata lama-kelamaan terkena air dan debu, akhirnya dia berkerak. Karena susah untuk dibersihkan dan kalau dibongkar biayanya cukup mahal, akhirnya aku cat saja dengan cat epoksi khusus untuk keramik. Waktu itu hanya butuh 2 kaleng cat untuk mengecat seluruh lantai garasi ini, dan biaya yang aku keluarkan kira-kira hanya sebesar Rp200.000. Setelah disikat menggunakan shampoo, kemudian kita bilas dengan air, dan untuk lantai dari garasi ini sudah terlihat kinclong ya. Tadi aku sempat membawa tangga dan langsung aja kita turunkan dulu untuk tangganya dari mobil. Kemudian kita masukkan beberapa pot tanaman hias Fittonia yang sudah kita turunkan dari rak ya. Dan langsung aja kita pangkas untuk tanaman bougainville yang sudah menjalar tidak terarah teman-teman. Karena cuaca sudah mulai panas, akhirnya aku hentikan saja untuk memangkas tanaman bougainville ini karena terik banget. Aku pindah ke sisi sebelah kiri yang tidak terlalu panas. Kita rapikan untuk bougainville sebelah sini ya, kita potong-potong untuk tangkai yang menjalar tidak terarah. Untuk pemangkasan tanaman bougainville hari ini kita stop dulu aja teman-teman ya. Kita lanjut besok ataupun lusa gitu, menunggu cuacanya agak membaik. Jadi kalau untuk memangkas, kalau nggak pagi banget atau sore banget supaya tidak panas terkena terik matahari. Dan akhirnya selesai sudah merawat dan membersihkan taman di halaman depan rumah singgah. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya.
Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani. Dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya. Dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye.